Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Di malam ini kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, terkait dengan masalah fikih, kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama di Saudi Arabia. Sudah meninggal beliau rahimahullah. Kita masih berada di dalam permasalahan zakat hewan yang digembalakan. Tertera di halaman 133 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, buku Ad-Dalil 'ala Manhajis Salikin. Karena buku panduan yang kita pakai di sini buku Ad-Dalil 'ala Manhajis Salikin. Di halaman 133 itu adalah permasalahan bab zakatus saimah. Terkait dengan masalah zakat as-saimah. As-saimah artinya hewan-hewan yang digembalakan. Dalam artian apa? Hewan yang digembalakan yang dimaksud adalah hewan yang dia dalam kesehariannya dilepas, digembala, ditemani oleh seorang pengembala untuk merumput, mencari makan. Ini ada zakatnya kalau sudah mencapai nisab ketentuan. Bagi unta, kita sudah melalui permasalahan nisab untuk unta yang digembalakan. Demikian pula akan ada pembahasan terkait dengan nisab sapi. Kalau dia digembalakan, dibawa untuk merumput. Kemudian ada juga nisab untuk kambing, kalau dia digembalakan juga. Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa hewan yang digembalakan itu ya ada unta, kemudian sapi dan juga kambing. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau kita berbicara tentang hewan ternak, tidak semuanya keluar zakat dengan jumlah hitungan hewannya. Ini juga perlu kita ingatkan kembali ya, bahwa hewan ternak itu terbagi menjadi 4. Satu yang keluar zakat dengan jumlah nisab bilangan. Adapun 3 lagi itu keluar
termasuk bukan dari hitungan hewannya, tetapi dengan jumlah uang yang dihasilkan dari hewan tersebut. Ini terbagi menjadi 4. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang pertama ada hewan yang diperjualbelikan. Hewan ini memang untuk dibisniskan. Punya 5 kambing, 5 sapi, 5 unta. Belum sampai 1 pekan, dia jual lagi. Keuntungannya dia beli lagi, dia jual lagi. Ini zakatnya nanti dia ada pada hartanya, uangnya, hasilnya. Dia enggak jatuh pada bilangan hewannya. Kalau dia punya 5 unta misalnya, unta kan sudah sampai nisab kalau 5 minimalnya. Tapi tidak keluar. Kenapa? Belum cukup 1 tahun, dia sudah jual lagi. Malah berlipat jadi 10. Jadi 20, 30. Ini enggak ada zakat yang seperti ini. Artinya enggak ada zakat dalam hitungan jumlah hewannya. Karena ini hewan yang diperjualbelikan. Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua adalah hewan yang digembalakan. Nah, ini pembahasan yang ada zakatnya sesuai dengan nisab. Kalau unta sekian sampai sekian keluar zakat. Sapi sekian sampai sekian keluar zakatnya, apa yang keluar. Demikian pula kambing, kalau sampai jumlah sekian sampai sekian, apa yang dikeluarkan. Kemudian hewan yang ketiga, yaitu hewan yang tidak digembalakan. Artinya apa? Dia hewan yang dicarikan makannya, tetap berada di kandangnya. Dicarikan makannya. Karena ada biasa seperti ini ya, tidak dibawa merumput dia. Dicarikan saja. Nah, ini juga sama. Nanti keluar zakatnya dari penghasilannya, bukan dari jumlah bilangannya. Paham ya? Kemudian yang keempat yaitu hewan yang dipekerjakan. Hewan dipekerjakan ini juga enggak ada zakat dalam jumlah bilangan. Kalau sudah sampai sekian berapa yang keluar, enggak. Tapi kalau untuk hewan yang dipekerjakan, seperti misalnya unta di zaman dulu dipakai untuk bekerja, hasil sewanya itu. Kalau dia punya ratusan unta, semuanya disewakan, uangnya banyak. Nah, uangnya itu kalau sudah sampai nisab emas atau perak, keluar zakatnya. Paham ya? Jadi antara 4 hewan ini, 4 kriteria dari hewan ternak ini, yang keluar zakat dengan jumlah nisab itu hanya as-saimah saja. Hewan yang diternakkan, digembalakan. Kemarin sudah berlalu tentang unta ya. Walaupun unta ini tidak penting kita bahas, karena memang nggak ada unta. Kita nggak akan mungkin juga bisa memelihara banyak unta di Indonesia, karena ini adalah hewan yang tidak ya, tidak ada orang yang menternak unta dengan jumlah yang banyak, dan itu hewan yang dilindungi di negara kita. Ini hewan langka ya. Ini hewan yang langka. Kita ulangi sedikit terkait dengan unta kemarin. Datang hadis di hadis Abu Bakar As-Siddiq ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menulis wasiat terkait dengan ketentuan zakat yang beliau tentunya mendapatkan wasiat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Abu Bakar As-Siddiq menulis bahwa Rasulullah telah mewajibkan zakat bagi kaum muslimin, yang itu semua atas dasar perintah Allah ya, dan juga perintah Rasulullah. Kemarin ketentuannya apa? Kata beliau, fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunahum minal ghanam fi kulli khamsin syatun. Untuk 24 unta ke bawah ada kewajiban dari mengeluarkan kambing. Maka setiap 5 ekor unta dikeluarkan 1 ekor kambing. 5 unta 1 kambing. Ya. Kata beliau rahimahullah, 10 unta 2 kambing. 15 unta 3 kambing. 20 unta 4 kambing. Karena setiap 5 itu 1 kambing. Nah, ini harus dia keluarkan sampai batasan 20 ekor unta berarti 4 kambing.
Kalau 25 bukan lagi 1 ekor kambing karena batasannya hanya 24 ke bawah. Kalau 25 itu ada ketentuan yang berikutnya. Kalau dia punya 25 ekor unta, fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin untha fa illam takun fa ibnu labunin dzakar. Apabila dia punya unta itu lebih dari 25, dia punya 25 ila 35 sampai 35, maka ada kewajiban mengeluarkan zakat bintu makhad untha, 1 unta betina yang berumur 1 tahun. Jadi bukan keluar lagi kambing. Tapi kalau 25 sampai 35, 1 ekor unta betina yang berumur 1 tahun. Fa illam takun fa ibnu labunin dzakar. Jika tidak dapat atau dia tidak punya, dia sudah mencari namun tidak dapat unta betina yang berumur 1 tahun, maka dia mencari unta jantan yang berumur 2 tahun. Kalau betina itu lebih spesial ya. Karena betina itu kalau dizakati, dikeluarkan zakat hewan unta betina, itu dia bisa berkembang. Makanya kalau betina nggak apa-apa 1 tahun keluar. Tapi kalau jantan, nggak ada yang betina 1 tahun, jantan itu harus berumur 2 tahun. Disebut dengan ibnu labunin dzakar. Nah, ini ketentuan untuk 25 sampai 35. Kemudian ketentuan, kata beliau, fa idza balagat 36, yang pakai buku Ad-Dalil halaman Haji Salikin, simak di halaman 134. Fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labunin untha. Apabila dia punya unta 36 sampai 45, tadi kan sudah sampai 35 ya. Kalau 36 sampai 45 unta, ada kewajiban mengeluarkan zakat 1 unta betina berumur 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Ini hitungan 36 sampai 45. Fa idza balagat 46 ila 60, apabila dia punya 46 ekor unta sampai 60 ekor unta, fa fiha hiqqatun turuqatul jamal. Ada kewajiban mengeluarkan 1 unta betina berumur 3 tahun. Nah ini turuqatul jamal, artinya dia sudah punya keindahan layak untuk dikawini. 3 tahun. Jadi hitungannya begitu. 1 tahun betina, kemudian 2 tahun, 3 tahun. Fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jada'ah. Apabila dia punya 61 ekor unta sampai 75 ekor unta, ada kewajiban mengeluarkan 1 unta betina yang berumur 4 tahun. Disebut dengan jaza'ah. Ini hitungan 61 sampai 75. Fa idza balagat 76 ila 90 fa fiha binta labun. Kalau dia memiliki 76 sampai 90 ekor unta, fa fiha binta labun. Ada kewajiban mengeluarkan zakat 2 unta betina berumur 2 tahun. 2 unta betina berumur 2 tahun. Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100 fa fiha hiqatani turuqatal jamal. Apabila telah sampai 91 sampai 120, ada kewajiban mengeluarkan 2 ekor unta betina berumur 3 tahun yang keduanya sudah layak untuk dikawini. Fa idza zadat ala 20 wa 100, apabila ya sudah lewat dari 120 unta, maksudnya ya 120 unta ke atas, fa fi kulli 40 bintu labun, setiap 40 itu keluar 1 unta betina berumur 2 tahun. Ya, wa fi kulli 50 hiqqah, setiap kelipatan 50, setiap hitungan 50 ekor unta, itu ada kewajiban mengeluarkan hiqqatun, 1 ekor unta betina berumur 3 tahun. Kemudian kata beliau, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di malam ini permasalahan terkait dengan zakat kambing, itu unta. Ini kambing, ini perlu disimak baik-baik karena banyak di Indonesia yang beternak kambing. Kambing ini disebut dengan ghanam di dalam bahasa Arab. Ghanam
disebut dengan kambing. Kadang juga datang dengan bahasa syatun, ya, kambing. Kata beliau rahimahullah, fi sadaqatil ghanam. Adapun terkait dengan sedekahnya ghanam, sedekah artinya zakat ya, karena zakat juga disebut dalam istilah dengan sedekah, zakat. Adapun masalah zakat ghanam, kambing, ini langsung masuk kambing ya, nggak masuk sapi. Karena ini masih lanjutan hadis Abu Bakar As-Siddiq yang ditulis dan disampaikan oleh Anas bin Malik. Di dalam penyampaian penulisan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada penyebutan hadis nisab hewan yang digembalakan dari sapi. Beliau radhiyallahu anhu tidak menyebutkan itu. Jadi dalam masalah unta langsung disebutkan kambing. Terus nisabnya unta bagaimana? Nanti ada di hadis yang lain, tapi bukan hadis Abu Bakar As-Siddiq. Adapun beliau di sini menyebutkan kambing dulu. Harusnya kan setelah unta sapi, tapi ini langsung kambing karena memang di hadis Abu Bakar As-Siddiq itu tidak disebutkan tentang sapi. Nanti sapi itu penyebutannya di dalam riwayat yang lain dan juga nanti akan dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, diakhirkan setelah masalah kambing. Kata beliau, wa fi sadaqatil ghanam. Adapun zakat yang keluar tentang masalah kambing, fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 'ishrina wa mi'atin syatun. Kata beliau, fi sa'imatiha, yaitu harus hewan sa'imah. Maksudnya kambing diingatkan lagi, tapi kambingnya bagaimana? Satu, bukan kambing yang diperjualbelikan. Dua, bukan kambing yang tidak digembalakan. Tiga, bukan kambing yang apa? Satu lagi, kambing yang dipekerjakan. Ini keluar. Karena tiga ini tidak hitungan nisab jumlah, tapi dia harganya nanti. Kalau diperjualbelikan berapa keuntungan harganya, kalau disewakan berapa keuntungan sewanya, kalau digembalakan juga sama. Dia harganya, jumlahnya nyampe nisab emas, keluar zakat. Bukan jumlah total hitungannya. Tapi khusus untuk yang digembalakan, yang dibawa keluar merumput, ini yang ada zakatnya. Zakatnya itu jumlah hitungannya. Kalau sudah sampai segini, keluarnya ini. Paham ya? Ini ma'asyiral muslimin, ini bisa dibedakan ini. Ya, 4 masalah hewan ternak ini ya. Sekali lagi kita ulangi coba. Hewan ternak itu ada 4 kesimpulannya. Yang pertama, hewan yang diperjualbelikan. Ini zakatnya apa ini? Pakai hitungan hewannya atau tidak? Tidak. Tapi keuntungan jual belinya itu kalau sudah sampai nisab emas atau perak, keluar zakatnya 2,5%. Mafhum ya? Kemudian yang kedua, hewan yang digembalakan, dibawa merumput. Ini yang digembalakan dibawa keluar merumput, ini yang totalnya zakatnya itu dari nisab jumlahnya. Kalau sudah sekian, maka keluar apa? Sekian keluarnya apa? Yang ketiga, hewan yang tidak digembalakan, dicarikan makannya. Ini juga sama. Dia tidak ada zakat dari segi nisabnya. Nah, kalau kita punya hewan, memang hewan yang nggak pernah keluar, karena memang hewannya mau digembalakan di mana? Orang tinggalnya di kota. Karena ada seperti ini. Pernah lihat di jalan Syekh Yusuf situ, ya dekat sebelum masjid Syekh Yusuf itu, tahu ya, ada penjual-penjual kambing itu. Itu kambingnya cuma di samping rumahnya saja. Itu mau digembalakan di mana itu? Nggak ada rumput di situ. Jadi hanya pemiliknya mencarikan makan. Pemiliknya mencarikan. Ini nggak ada zakatnya dari hitungan. Paham ya? Nanti jumlah kalau dijual terkumpul duitnya, dibisniskan. Ini jumlahnya ini kalau sampai nisab keluar zakat. Tapi nggak ada hitungan. Yang keempat, hewan yang dipekerjakan. Hewan yang dipekerjakan. Termasuk misalnya sapi. Saya punya misalnya 100 ekor sapi. Ini kan tentunya sudah ada nisabnya kalau 100 ekor sapi. Kita belum bahas tentang masalah nisab sapi ya. Tapi ini hewan dipekerjakan semuanya, disewakan. Apaan? Misalnya kerbau, sapi enggak ya. Kerbau yang dipekerjakan. Mungkin dipakai bajak sawah. Kamu sewa sapi saya, ini ada 100 ekor. Apaan? Kerbau. Ini kerbau saya 100 ekor kerbau. Kemudian berapa sewanya? Sekian. 100.
banyak hasilnya. Dia punya 100. Maka karena ini disewakan, hasil sewanya itu kalau sampai nisab, itu keluar zakat. Bukan karena sudah sampai hitungan jumlahnya, tapi keuntungannya itu. Paham ya? Jadi ini 4 nih, cuman 1 saja yang digembalakan saja. Maka kata beliau, fi saimatiha. Adapun terkait dengan kambing, yaitu harus saimah. Harus digembalakan, dibawa keluar merumput. Paham ya? Paham ya? Ini insyaallah mudah. Idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah. Kalau kambing tak itu, kambing kita itu sudah 40 sampai 120, maka yang keluar syatun. Ada kewajiban mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Itu kalau 40 sampai 120. 40 sampai 120. Timbul pertanyaan kepada kita, kalau saya punya 39, keluar zakat? Tidak keluar zakat dari segi kewajiban syariat. Karena ketetapan yang ditulis oleh Abu Bakar berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan ini tentunya ketentuan dari Allah Azza wa Jal, bahwa untuk hewan yang digembalakan bertotal 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, itu kewajiban keluarnya 1. Berarti 39 tidak. Kan 1 lagi Ustaz. Iya, tapi nggak sampai nisab. Kalau saya tetap mau mengeluarkan, boleh? Boleh tidak? Boleh. Karena sedekah itu nggak ada yang larang. Ya, sedekah itu nggak ada yang larang. Sama seperti kurban. Berserikat, misalnya, maksimal dalam berserikat unta 10 orang, nggak boleh 11. Berserikat dalam sapi itu 7 orang, nggak boleh 8. Kalau saya cuma 5 orang, bagaimana? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau saya sendiri, boleh. Kalau sendiri saja boleh, kenapa 5 orang tidak boleh? Nah, ini banyak panitia masjid bingung. Cuma 5, udahlah kembalikan uangnya semua. Karena nggak cukup Pak, cari 2 orang nggak dapat, pulangin. Orang nggak kurban nggak jadi. Padahal bisa 5 orang. Kenapa dia nggak bilang saya sama anggotanya? Cuma 5 ini Pak, tapi coba dirundingkan dulu kalian 5 orang. Bisa menambah nggak sedikit-sedikit supaya cukup ini? Dikiranya tidak sah. Padahal sah. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, lihat. Kalau 39 dia mau mengeluarkan, boleh saja. Dia mengeluarkan 39, keluar 1 ekor. Enggak apa-apa. Tapi dari segi kewajiban, belum wajib. Tapi kalau mau, kenapa orang berbuat baik dilarang? Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Makanya di dalam kalimat-kalimat Syekh menyebutkan ya, illa ayyasha'a rabbuha. Kalau Rabbnya menghendaki. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pemiliknya itu mau, rela dia berkorban. Adapun kewajiban belum. Tapi kalau mau, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Baik, ini kambing ya, 40 sampai 120. Timbul pertanyaan kepada kita. Kalau saya punya 40 kambing, tapi kambingnya ini kambing bisnis, diperjualbelikan. 40 kambing saya, sudah ada zakat? Tidak ada. Kecuali memang uang keuntungan jual belinya itu dia tabung-tabung ternyata sampai nisab emas, keluar zakat. Kemudian juga terkait dengan hewan yang tidak digembalakan. Saya punya 40, tapi makanannya saya carikan terus. Saya cari sini kasih makan, cari sini kasih makan. Ini juga sama, nggak ada zakatnya kan, walaupun 40, karena dia nggak masuk ketentuan saimah. Yang ada zakatnya itu dari segi jumlah bilangan itu hanya saimah saja. Terus zakatnya gimana Ustadz? Yang dicarikan makan ya dari keuntungan kita jual beli kambingnya itu. Kita kan pelihara kambing untuk apa? Untuk apa pelihara kambing? Dijual kan? Ada yang pelihara kambing sampai mati saja nggak dijual-jual. Untuk apa? Dikawini tapi dipelihara sampai mati, carikan makan sampai mati, rugi. Kambing ini usianya nggak kayak kita sampai 60 tahun. Hanya berapa tahun? Kalau tua sudah selesai. Dan dalam ketentuan memberikan zakat pun nggak boleh hewan yang sudah tua, hewan yang sudah hampir meninggal, mati ya, jangan meninggal. Kalau meninggal untuk manusia kata orang. Baik. Jadi tentunya untuk dia jual. Jadi bagaimana zakatnya? Ya dari keuntungan bisnis dia itu.
Demikian pula hewan yang apa namanya? Hewan yang satu lagi diperjualbelikan. Disewakan. Nah, ini bukan dari jumlahnya. Saya punya 40 kambing semuanya disewakan, enggak. Dipekerjakan maksudnya ya. Tapi ada kambing dipekerjakan. Ya mungkin aja ada. Ya, dia punya 40 kambing. Kambingnya ini apa namanya? Disewakan. Mungkin kekuatannya dibutuhkan untuk apalah. Intinya disewakan. Sehingga setiap hari mendapatkan keuntungan. Ribuan kambingnya itu enggak ada zakat dari segi jumlah bilangan, tapi jumlah hasil sewaannya itu zakatnya. Ini harus jeli ya masalah yang seperti ini, karena ini ketetapan syariat. Nabi SAW yang menyampaikan ketentuan, dan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini khusus untuk hewan yang disebut dengan saimah. Saimah itu apa? Yang digembalakan. Dalam artian dibawa merumput dia. Baru ada zakatnya. Baik, jadi total 40 sampai 120 keluar satu ekor kambing. Keluar satu ekor kambing zakatnya. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha syatan. Kalau zadat kalau zadat kambingnya itu sudah lewat ala 20 wa 100, lewat dari 120 ila 200 sampai 200 kambing, 120 lewat sampai 200, fa fiha syatani, maka berarti sudah keluar, wajib keluar 2 ekor kambing. 120 ke atas lewat 120 sampai hitungan 200, itu yang keluar 2 kambing. Berarti kalau 121, kalau dia punya 120 kambing, berapa keluarnya? 1. Kan tadi 40 sampai 120. Berarti kalau 120, 1 ekor kambing keluar zakat. Tapi kalau lebih dari itu, berarti 121 sampai 200, keluarnya berapa? 2. Keluarnya 2. Berarti kalau dia punya 150, berapa kambing? 2. Karena lewat dari 120. Kalau dia punya 119, berapa? 119. 1, karena nggak sampai 120. Ya kan? Ya tidak? Nah, kalau misalnya dia punya 199, 2, karena sudah lewat 120. Paham ya? 40 sampai 120, mulai bingung ya? 40 sampai 120, 1. 120 ke atas artinya 121 sampai 200, 2 ekor unta atau kambing? Kambing lah. Kenapa unta? Unta mahal harganya. Ya kan? Baik. Jadi zakat itu tidak memberatkan sebenarnya. Kenapa ada kewajiban mengeluarkan seperti itu? Iya, karena kamu sudah punya harta banyak. Allah cuma perintahkan keluarkan secuil aja. Ya kan? Keluarkan sedikit aja. 85 gram emas Anda punya, hanya diperintahkan keluarkan 2,5% dari apa yang ada. Sedikit sekali. 200 juta punya duit. Sudah sampai nisab emas. Kemudian sudah berputar juga 1 tahun. Hartanya juga tetap tidak terputar-putar. Tetap seperti itu. Allah hanya perintahkan keluarkan 2,5%. Sedikit sekali, tidak bergerak, ya. Tidak tidak rugi dengan itu. Toh itu untuk membersihkan dari harta kita. Kemudian berikutnya, hitungan berikutnya, fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 syiatin. Apabila kambingnya itu zadat sudah lewat ala 200 dari 200 ekor ila 300 sampai hitungan 300 ekor, fa fiha syiatun au fa fiha 3 syiatin. Maka ada kewajiban mengeluarkan zakat 3 ekor unta. 3 ekor kambing. Gara-gara bahas unta nih, jadi terbawa unta. Kambing ya. Hitungan berapa tadi? 200 ke atas, berarti 201 sampai berapa? 300.
ila thalathi mi'atin. Ya, ila thalathi mi'atin. Sampai hitungan 300. 201 sampai 300 keluar 3 kambing. Keluar 3 kambing. Berarti kalau dia punya 299, 3 kambing. Ya, kenapa? Karena sudah lewat dari 200. 3 ekor kambing dia keluarkan. Fa idza zadat ala 300. Apabila dia punya kambing sudah mencapai zadat ala 300, lebih dari 300. 300 ke atas. Fa fi kulli mi'atin syatun. Maka untuk setiap 100, ya, setiap 100 keluar 1 ekor kambing. Kalau dia punya berapa? Hitungan 300 ke atas. Berarti kalau dia punya 300 keluarnya berapa? 3. Kalau dia punya 400, 4. Paham ya? Kalau dia punya 399, 3, walaupun 99, karena belum sampai 400, nanti hitungan per 100 1. Per 100 1. Paham? Ini kalau ada 300 ke atas. Kalau 350 kambingnya berapa? 3. Kalau 400, 4. Kalau 450, 4. 499, 4. 500, nah itu hitungan kambing. Ini lincah, lancar kalau di sini, tapi kalau pulang hilang. Ya, kita belajarnya kelas Imam Bukhari, cuma dengar-dengar saja, nggak ada yang mencatat ya. Imam Bukhari kalau taklim begitu. Kalau dia belajar pada gurunya, hanya datang saja mendengar. Tapi kalau pulang, tidak ada satupun kata yang luput dari apa yang disampaikan gurunya, semua dia hafal. Kalau kita, apa? Iya, sudah dipelajari saja hari ini, pekan depan, jangan pekan depan, pulang saja nanti sudah hilang ya. Itulah apa namanya ilmu itu memang harus dicatat ya. Kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kata beliau berikutnya, fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan an 40 syatan falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha rabbuha. Fa idza kanat, apabila sa'imatur rajul, hewan gembalaan seorang itu, maksudnya apa? Kambing saimahnya, kambing gembalaannya itu naqisatan, kurang, an 40 syatan, dari 40. Kalau kambingnya kurang dari 40, tadi ketentuan kambing paling sedikit 40 ya. Kalau kurang dari 40, contoh 39, 35, cuma 30 Ustadz kambing saya. Ini kambing saya gembala tapi cuma 30. Kalau kurang, kata beliau, falaisa fiha shadaqatun, tidak ada kewajiban zakatnya, illa ayyasha rabbuha. Tapi kalau dia mau keluarkan, maka silahkan boleh. Paham ya? Maka silahkan boleh kalau dia mau keluarkan. Kalau dia mau keluarkan. Kalau dia punya 39 mau keluarkan 5, belum 40, 39 kami mau keluarkan 5, boleh? Boleh-boleh saja. Nggak ada yang larang. Kalau dia mau kasih semua, mau pensiun dari bisnis kambing, 39 kambingnya kasih orang semua, nggak apa-apa, kasih saja. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Mungkin dia kasih 39, langsung dapat hadiah 40 ekor sapi, ya kan? Mana kita tahu, mana kita sangka-sangka. Rezeki itu kan Allah tidak tidak berikan tanda-tanda, tapi kita menempuh sebab tentunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari segala problematikanya. Syaratnya apa? Takwa. Apa itu takwa? Jalankan perintah, tinggalkan larangan. Semua itu harapkan Allah berikan kita jalan keluar. Seperti apa jalan keluar yang Allah sebutkan? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Orang kalau sudah dikehendaki oleh Allah dapat rezeki, itu enggak disangka, tiba-tiba saja. Tapi kalau Allah SWT kehendaki orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa,
Walaupun apapun usahanya tidak akan dapat. Kenapa? Karena Allah tidak takdirkan. Walaupun dia setengah mati mengeluarkan uang, upaya, dia bekerja dari pagi sampai malam. Tapi kalau Allah tidak takdirkan, itu tidak akan didapatkan. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Berikutnya, ini ketentuan terkait dengan masalah seputar zakat yang mesti diingatkan. Wala yujma'u baina mutafarriqin. Jangan dikumpulkan antara sesuatu yang terpisah. Wala yujma'u baina mutafarriqin. Jangan dikumpulkan antara sesuatu yang terpisah. Apa maksudnya? Jangan dikumpulkan sesuatu yang terpisah. Contoh gini, jangan mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Maksudnya gini. Ada orang punya kambing. Ada orang punya kambing, banyak kambingnya. Dia punya di sana 40 ekor, di sana 40 ekor, di sana 40 ekor. Terpisah-pisah. Ya, terpisah-pisah. Tadi Syekh menyebutkan apa? Wala yujma' baina mutafarriqin. Jangan dikumpulkan antara sesuatu yang terpisah. Dia punya kambing di sana 40, di sana 40, di sana 40. Berapa ekor harusnya semuanya? 120. Dia punya 120. Kalau 40 sampai 120 keluarnya berapa? Hah? Kambing. Satu kan? Nah, coba lihat. Dia punya di sana 40, 40. Ini beda-beda tempat nih. Ya kan? Tapi malah dia gabungkan sesuatu yang terpisah. Dia gabungkan 40, 40, 40. Harusnya kan di sini 40 keluar satu. Sini 40 keluar satu, sini 40 keluar satu, saya gitu kan? Ini kan kewajiban dia. Tapi untuk menghindari supaya nggak rugi, dia gabungkan. Oh, saya kan punya totalnya 120. Berarti saya keluarkan satu aja. Ya, saya keluarkan satu saja. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Baik. Jadi apa namanya? Ini apa namanya? Dia mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Ini nggak boleh ya, mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Nggak boleh digabung karena memang tempatnya itu terpisah-pisah. Tempatnya terpisah-pisah. Baik. Berikutnya kata beliau, wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah. Dan janganlah dia pisahkan antara sesuatu yang terkumpul. Menggabungkan sesuatu yang harusnya terpisah nggak boleh. Jangan digabung, enak aja kalau begitu ya. Jadi sedikit dapatnya. Kemudian kata beliau, wala yufarraqu baina mujtami'in. Dan janganlah dia pisahkan antara sesuatu yang terkumpul. Nggak boleh dipisah kalau terkumpul. Seperti contoh, dia punya 40 kambing. Ya. Maka sengaja dia pisahkan. 40 dia punya. Tapi dia pisahkan sengaja. Ini udah mau 1 tahun nih kata dia. Sampai nisab pula. Maka supaya nggak keluar zakat, maka dipisahnya. Dah bikinkan kandang sini 20, bikinkan kandang sini 20, pisahkan di Goa 20, di Makassar 20. Jadi di Kabupaten Goa 20, di Makassar 20. Beda tempat. Harusnya sama tadi, tapi karena mau keluar zakat sudah hitungan 1 tahun dan sampai nisab, dia pisahkan ini. Nah, ini juga dilarang. Sehingga ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dia beralasan saya nggak ada keluar zakat tahun ini. Kenapa? Nggak cukup. Sini 20, sini 20. Kan terpisah kata dia. Nah, ini nggak boleh. Nah, tergantung niat orang ya. Tergantung masalah niat seseorang. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi apa namanya? Allah mengetahui niat seseorang. Itu semua dilakukan apa? Khasyatas shadaqah. Dia lakukan karena takut keluar sedekah. Jadi jangan sekali-kali kita kumpulkan sesuatu yang terpisah, yang harusnya keluarnya banyak, digabungnya supaya sedikit. Kemudian jangan pula memisahkan sesuatu yang terkumpul. Harusnya sudah sampai keluar zakat karena sudah sampai nisab, malah dia pisahkan supaya tidak sampai nisab. Sama juga dengan orang yang punya harta ya, sudah sampai nisab, kemudian dia berusaha untuk bagaimana supaya tidak keluar zakat. Apakah katanya kan zakat itu harus uangnya tetap. Kalau gitu sudah hampir mau mencapai nisab, mungkin bulan depan sudah haulnya genap 1 tahun, sudah sampai nisab,
uangnya diputar-putarnya lagi supaya nggak keluar zakat. Entah dipinjamkannya sama orang, kan habis uangnya itu, pinjamkannya. Nanti kalau sudah lewat masa haulnya 1 tahun, ditagihnya lagi, kembali lagi uang. Udah lewat, berarti hitungannya ulang lagi dari nol. Gitu-gitu aja setiap tahun, supaya nggak dapat zakat. Nah, ini nggak boleh ya seperti ini. Ini mempermainkan syariat namanya. Untuk khasyiatas sadaqah, karena takut keluar zakat. Wa makana min khaliyataini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Ketentuan berikutnya kata beliau, yang bercampur dari 2 orang, yaitu hewan yang dimiliki dengan cara berserikat, ya, kepemilikan yang dimiliki dengan cara berserikat, maka keduanya sama-sama membayarnya, ya, sama-sama membayarnya. Dianggap satu orang itu kalau berserikat, sama-sama membayarnya. Walaupun para ulama mensyaratkan beberapa syarat ya terkait dengan orang yang punya hewan, misalnya dia berserikat antara muslim dan kafir, ada ketentuannya. Kalau muslim dengan muslim ya dia berserikat ya untuk mengeluarkan hewan tersebut zakatnya. Kemudian kata beliau terakhir di halaman 135, wala yukhriju fis shadaqati harimah wala dzata awar. Dan janganlah seorang, atau tidak boleh seseorang di sini la nafiyah karena dia tidak menjazm ya. Dan tidak boleh seorang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah atau zakat berupa hewan yang harimatan, hewan yang sudah tua. Hewan yang sudah tua. Kambing itu umurnya sampai berapa tahun? Siapa yang ternak kambing? Berapa tahun kambing umurnya? Mungkin ada usia ya, usianya enggak tua, enggak seperti manusia yang bisa hidup lama. Karena biasanya pun kambing belum tua pun sudah dijual, sudah disembelih ya. Tapi ala kulli hal kalau dia punya kambing kesayangannya misalnya, udah tua, kelihatan kambing tua memang, usia yang sudah tua. Nah ini enggak boleh dijadikan zakat. Kenapa? Apa alasannya? Karena ini sesuatu yang tidak pantas untuk dihadiahkan, dizakati. Wala dzata awar, atau hewan yang cacat, buta matanya misalnya, pincang kakinya, terlalu kurus sampai tidak ada lemaknya, tidak ada sumsumnya. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dizakati hewan-hewan yang cacat seperti ini. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu memilih sesuatu yang buruk, yang jelek, yang tidak pantas untuk kamu infakkan. Jangan, ini nggak boleh. Kita kalau ngasih orang itu yang terbaik. Nah, hakikatnya zakat itu untuk pembersih harta kita. Jadi yang terbaik kasih. Sedekah sama orang, ya. Contoh misalnya dia bayar fidyah misalnya, karena nggak puasa, bayar fidyah. Maka bayarlah fidyah dengan makanan 1 puasa yang ditinggalkan, dengan 1 bungkus nasi diberikan kepada orang miskin. Apa makanannya? Apa lauknya? Berikan lauk yang terbaik. Biasanya kita hari-hari makan ikan, ayam, ya. Jangan ketika bayar fidyah kita kasih lauknya hanya telur dadar dengan tempe misalnya. Padahal kita sendiri nggak suka makan itu karena memang mungkin standar lauk rendahan menurut sebagian orang. Ada sebagian orang yang tempe dan telur dadar itu surganya sudah, itu yang enak malah. Baik, jadi berikan yang terbaik kalau kita menginfakkan sesuatu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ini dilarang ya. Janganlah kalian memberikan sesuatu yang buruk ketika menginfakkan. Apalagi zakat itu adalah pembersih jiwa, pembersih harta. Karena memang zakat secara bahasa dia bermakna at-tathhir, pensucian. Masa kita mensucikan pakai sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang cacat, sesuatu yang tidak pantas untuk disedekahkan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza huwa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.